Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua kembali untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kita terus diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Bahkan lebih daripada itu, supaya kita senantiasa dituntun dan diterangi oleh firman-Nya. Ya, sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar rahmat, anugerah, berkat, perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini juga kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu, dan juga Tuhan urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Markus 10 ayat 51 dan 52. Saudara nanti bisa baca dalam satu perikop ya. Jadi supaya singkat, saya baca 2 ayat ini. Saya bacakan. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jemaat dikasih Tuhan, kisah tentang Bartimeus, seorang pengemis buta. Satu kali didengarnya Yesus akan lewat daerah itu, makanya dia sangat-sangat excited, sangat-sangat bersemangat sekali. Betul, ketika Yesus lewat, langsung dia berteriak, "Yesus, anak Daud, tolong aku." Ya, teriak-teriak, terus dia panggil nama Yesus, "Kasihanilah aku." Terus dia berteriak. Orang-orang menjengkel karena Yesus tidak merespon. Orang-orang jadi jengkel. "Udah diam lu, jangan berisik lu." Ya, intinya pokoknya mereka terganggu. Lalu apa yang terjadi? Bartimeus bukannya berhenti. Pengemis buta ini terus berteriak hingga akhirnya Yesus berpaling kepadanya dan mulai bertanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan itu pertanyaan yang sangat menyejukkan. Setiap kita pun ingin mendengar Tuhan berkata, "Apa yang kau inginkan dariku?" Ya gitu ya. Ya, jadi dikatakan, "Apa yang engkau ingin supaya aku berbuat bagimu?" Jawabnya apa? Bukan supaya aku kaya, duitku banyak, akan pengemis, dapatnya hari sedikit. Enggak gitu. Ya, bukan permintaan yang lain-lain, tapi dia berkata apa? Supaya aku dapat melihat. Satu permintaan yang tidak masuk akal. Karena apa? Seorang manusia ya pada masa itu nggak ada yang bisa melakukan itu. Jadi artinya permintaannya ini harusnya ditujukan bukan kepada manusia. Permintaan untuk dapat melihat atau minta mujizat supaya dapat melihat itu hanya bisa dialamatkan kepada Tuhan. Artinya Bartimeus mengakui Yesus ini sebetulnya adalah Tuhan, dia Mesias. Nah, ada kuasa yang dahsyat ya di dalam namanya, sehingga apa? Bartimeus berani mengajukan permohonan itu. Dan apa yang dikatakan Yesus? "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Setelah berkata demikian, pada saat itu juga melihatlah ia. Jadi dia mengalami mujizat. Bartimeus ini mengalami mujizat. Nah, pertanyaannya, siapa yang menyembuhkan Bartimeus? Tentunya kita tahu, itu Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan atau buat mujizat untuk Bartimeus? Jelas karena apa? Adanya iman. Karena ada percaya yang luar biasa. Ya, Bartimeus berani mengajukan permohonan untuk bisa melihat yang mana tidak seorang manusia pun bisa melakukannya. Dan dia memandang kepada Yesus bahwa Yesus sanggup. Karena Yesus bukan manusia biasa. Dia ini Mesias. Dia juru selamat. Bartimeus memandang itu. Sehingga betul dia mengalami kuasa mujizat. Jadi iman itu berhubungan dengan mujizat. Jadi di mana ada iman, dia dekat dengan mujizat. Orang yang beriman tidak jauh dari mujizat. Apapun masalahmu, apapun beban hidupmu, kalau engkau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka engkau tidak jauh dari mujizat itu. Ya, tetapi sebaliknya, tanpa iman,
jauhlah mujizat dari hidup kita. Coba lihat Matius 13 ayat yang ke-58. Saya bacakan. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Yesus di Nazaret, justru Yesus ditolak di sana. Wow, kenapa? Karena orang-orang memandang, loh ini kan anak tukang kayu itu. Loh ini kan kenapa orang begitu mengagumi Yesus? Dia kan anaknya tukang kayu si Yusuf itu. Nah, akhirnya justru Yesus tidak diterima. Karena ketidakpercayaan orang-orang di sana, akhirnya apa? Justru tidak banyak mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi, saudaraku, di mana ada iman, di situ tidak jauh dari mujizat. Tetapi sebaliknya, kalau nggak ada iman, yang ada keraguan, kekhawatiran, ketakutan, ketidakpercayaan, maka jauhlah itu dari mujizat. Sehingga orang seringkali tidak mengalami sesuatu. Termasuk engkau sudah berdoa, tetapi tidak ada iman. Berdoanya seperti seorang yang sedang melakukan ritual saja, bukan didasari percaya, maka tidak terjadi mujizat. Tetapi mari saya mengajak kita semua, mulailah ketika engkau berdoa, berdoalah dengan iman bahwa engkau yakin akan menerimanya. Ya. Jadi dengan keyakinan, dengan iman itulah, maka mujizat demi mujizat bisa terjadi. Seperti yang kita lihat contohnya tadi adalah Bartimius. Yesus mengatakan apa? Ya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu itulah yang membuat engkau akan mengalami seperti apa yang kau minta. Yaitu apa? Supaya melihat, dan Bartimius mengalaminya. Dia bisa melihat, sembuh dari kebutaan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun pergumulanmu, mulai datang kepada Yesus dengan iman. Percayalah, Yesus jawaban. Lebih dari siapapun, lebih dari apapun. Tidak ada yang melebihi Yesus. Ya, Yesus di atas segala-galanya. Artinya apa? Dialah sebetulnya solusi bagi hidup kita. Dialah jawaban yang kita perlukan atas setiap pergumulan, permasalahan, bahkan beban hidup yang saudara alami. Datang kepadanya, berserulah kepadanya dengan iman, dengan segenap hati, sungguh-sungguh percaya. Seperti Bartimius ini, sekalipun orang mengatakan diam, dia tidak mau diam. Karena dia percaya Yesus bisa lakukan sesuatu. Dan karena itu dia gak peduli orang suruh apa. Dia mau dengar sesuatu dari Yesus. Dan satu statement yang luar biasa. Apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Wah, itu luar biasa. Dan akhirnya Bartimius menyatakan isi hatinya. Dan mujizat terjadi. Kalau Bartimius bisa mengalami mujizat Tuhan karena imannya, maka Bapak Ibu Saudara juga bisa mengalami hal yang sama. Mujizat bisa terjadi atas hidup kita kalau kita sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan karena sebaliknya, tanpa iman, tanpa percaya, maka kita jauh dari mujizat. Mari alami kuasa dan mujizat Tuhan atas hidupmu. Dan jangan lupa, selalu saya ingatkan, ketika engkau mengalami mujizat, yang pertama engkau harus bersyukur, dan yang kedua engkau harus bersaksi. Saksikan kepada dunia apa yang Tuhan buat atas hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu pagi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kami mau Tuhan, supaya Engkau senantiasa menuntun hidup kami. Ajari kami Tuhan bagaimana kami harus melangkah. Karena kami percaya hanya di dalam nama-Mu, hanya dalam nama Yesus, maka ada banyak perkara ajaib akan terjadi. Kami mau percaya kepadamu, bukan seperti apa yang dikatakan orang. Kami mau percaya kepadamu melebihi apa kata dunia. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kami percaya dengan iman, mujizat pasti terjadi. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Engkau pimpin dan sertai kami, jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.